Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Eksis Demo. Saya mengajar di SMPN 9 Satap Mengutaya Kabupaten Ketapang. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia sekaligus mahasiswa PG Guru Tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas PGRI Pontianak dengan nomor induk 631252026. Inilah kartu identitas saya sebagai tanda bukti keabsahan data diri saya. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP 9 Satap Mengutaya. Berikut video praktek pembelajaran saya. Siap? Siap. Jangan dulu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Tuhan luar biasa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu kepada ketua kelas. Silakan untuk memimpin doa. Mari teman-teman berdiri. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita ucapkan doa mulia. Namo Bapa Tuhan Kudus Amin. Mulia dan kudus Amin. Siapa yang sudah masuk hari ini? Baik, saya absen dulu ya. Ya. Dan Raya, Indah Kirana, Hadir. Eti Lestari, Hadir. Melan Pratama, Hadir. Francisca Safira, Hadir. Jessica Angelina, Hadir. Silencia Meta, Anselma Wijian. Hadir. Baik, kita doakan teman-teman yang tidak hadir tadi, semoga bersama keluarganya bisa kembali di kelas ini belajar seperti biasa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional untuk meningkatkan semangat kita belajar, meningkatkan rasa nasionalisme. Saya persilakan kepada Leto ya Pak Dewi ya. Jadi silakan menyanyikan lagu wajib nasional. Untuk teman-teman, saya persilakan untuk berdiri. Kita ke materi ya. Baik, sebelum pertemuan hari ini kita sebelumnya membahas materi apa? Cerita fantasi. Cerita fantasi ya. Cerita fantasi ada pengertiannya, ada cirinya, dan ada Unsurnya. jenis. Ada jenis. Ada yang masih ingat kira-kira pengertian cerita fantasi? Ya. Cerita yang tidak benar-benar terjadi, Pak. Dan cerita yang tidak benar-benar Terjadi. jadi sebelumnya. Hari ini kita belajarnya beda lagi. Kita akan belajar unsur intrinsik Cerita fantasi. fantasi. Sebelum kita ke materi nih, coba lihat gambar ini.
Jelas? Kemudian? Tahu ini? Apa nih? Naruto. Siapa yang pernah nonton? Pernah nonton? Sering? Sering. Oke, kita bentuk. Ada Gaara, ada Kakashi, ada Sakura. Ada nggak kira-kira pesan moral? Ada. Apa pesan moralnya? Pentingnya persahabatan dalam mengejar mimpi, harus bekerja keras dan memiliki tekad yang kuat. Iya, bagus. Mereka ini kan kelompok kerja. Jadi supaya mereka mencapai sesuatu, persahabatan itu paling penting. Ini yang diajarkan oleh Naruto. Makanya kalian harus kerja sama yang baik, kolaborasi yang baik. Kalau ada kerja kelompok. Kemudian kita tahu Naruto dari. Adapun pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran hari ini adalah kita baca sama-sama. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur-unsur prinsip cerita fantasi yang dibaca atau ditonton. Jadi itu baik. Sebelum kita ke itu pembahasan inti materi supaya lebih fresh otaknya, kita tes briefing. Masih ingat tes briefing yang saya ajarkan 5 tepuk itu? 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk tangan lagi, duduk kembali. Unsur intrinsik cerita fantasi. Apa sih unsur intrinsik itu? Apa kira-kira? Bangunan cerita dari dalam. Ya, unsur yang membangun sebuah cerita dari dalam cerita itu sendiri. Tema. Apa itu tema? Gagasan pokok atau ide utama cerita. Ya, gagasan pokok atau ide utama cerita. Di dua ceritanya itu ada temanya. Kita ambil tema apa? Bisa kekeluargaan, pertemanan, dan lain-lain seperti itu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita ke latihan, kan? Ya. Ini latihan kelompok. Jadi kelompoknya nanti tetap kelompok yang sama berdasarkan hasil asesmen kita pertemuan sebelumnya. Ya, sudah ada kelompok. Jadi kelompoknya tidak berubah, kelompok itu aja. Nanti saya bagikan yang kelompok cerita fantasi, nanti kalian analisis struktur yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, paham? Baik, sekarang coba ke kelompok. Silakan maju. Jadi itu kami silakan bertanya. Silakan isi dengan kelompoknya bersama. Alurnya ada di sini. Ya, nomor 1 silap.
menyampaikan hasil diskusi dengan teman-temannya. Silakan. Jadi ya, depan ada tabel. Ya. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai hasil lisan cahaya dari lembah awan. Tema: perjuangan dan keberanian untuk mengembalikan harapan dan cahayanya. Tokoh dan tokohan. Tokoh utama protagonis, sifat pemberani, cerdas, penuh rasa ingin tahu. Nif, makhluk bersayap, tritagonis, setia dan bijak, menjaga kegelapan. Antagonis, melambangkan kekuatan dan keputusan. Latar atau seperti tempat lebih artinya lembah awan, sungai bayangan, puncak angin, waktu masa ketika matahari menggeliat selama 100 tahun, suasana serius, berat, namun berakhir dengan harapan dan cahaya. Dapat mengubah dunia. Jangan pernah menyerah meski hidup tampak gelap. Baik. Tuh, gimana? Kamu lain jelas ya? Jelas. Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan. Ada dari kelompok berapa? Saya Nah, dari kelompok berapa? dari kelompok 2. Dua. Saya dari kelompok 2 yang ingin bertanya ke kelompok 1. Pertanyaannya, jika kalian menjadi salah satu tokoh dalam cerita, siapa yang akan kamu perankan dan kenapa kamu ingin menjadi tokoh tersebut? Ya. Tuh, jelas ya? Pertanyaan jelas kan? Jelas. Coba sekarang teman-temannya apa kira-kira? Mau jadi tokoh mana? Banyak tokoh. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah, saya ingin menjadi tokoh film. Alasannya, karena tokoh film memiliki sifat setia dan kebijaksanaan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah, saya ingin menjadi tokoh film. Alasannya, karena tokoh film memiliki sifat setia dan kebijaksanaan. Sekian hasil kelompok kerja kami. Kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Pertama. Selanjutnya presentasi dari kelompok 2. Jangan kelompok 2. Selamat siang. Siang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Bayangan di Balik Cermin. Tema: perjuangan melawan sisi gelap diri sendiri dan pentingnya kejujuran dalam menjalani hidup. 2. Tokoh dan tokohan. Raina, tokoh utama, protagonis, gadis baik hati, jujur dan berani menghadapi kesalahan. Bayangan Raina, tokoh antagonis, mewakili sifat jahat, egois dan keinginan untuk jalan pintas. Nenek Raina, tokoh pendukung, tritagonis, bijak dan penyayang, sering mengingatkan Raina agar berhati-hati dengan keinginan yang tampak mudah. 3. Alur maju dengan urutan kejadian. 1. Raina menemukan cermin tua. 2.
Bapak mulai berbicara dan keluar dari cermin. 6. Pesan moral. Jangan mudah tergoda oleh jalan pintas, kerja keras dan kejujuran lebih berharga. Setiap orang memiliki sisi gelap, tetapi keberanian dan niat baik dapat menaklukkannya. Keindahan hidup justru datang dari perjuangan, bukan dari kemudahan semu. Itu menjadi dari kelompok kedua. Saya kerja kelompok mereka, diskusi mereka. Baik, sekarang kira nanti teman-teman yang duduk, ada hal yang ingin ditanyakan pada kelompok kedua, atau kurang jelas dulu. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya untuk kelompok 2. Menurut jenisnya tergolong dalam jenis cerita fantasi apa? Cerita fantasi yang berjudul Bayangan di Balik Cermin ini menurut kalian? Pertanyaannya adalah ini pelajaran yang kita bahas pertemuan sebelumnya, kira-kira apa? Tadi kita singgung juga. Kelompok 3 izinkan saya jawab pertanyaan. Cerita fantasi ini tergolong dalam jenis cerita fantasi irisan karena tokoh dan kejadian dalam cerita ini menggabungkan antara dunia nyata dan dunia fantasi. Ya, jadi ini irisan sama mereka. Ya, Sertin, gimana tadi? Kurang jelas Pak, mengulangi terlalu cepat. Jadi Pak bacanya. Irisan apa alasannya? Mungkin alasannya. Cerita fantasi ini tergolong dalam jenis cerita fantasi irisan karena tokoh dan kejadian dalam cerita ini menggabungkan antara dunia nyata dan dunia fantasi. Ya, jadi ini irisan sama mereka. Ya, Sertin, gimana tadi? Kurang jelas Pak, mengulangi terlalu cepat. Jadi Pak bacanya. Irisan apa alasannya? Mungkin alasannya. Cerita fantasi ini tergolong dalam jenis fantasi irisan karena tokoh dan kejadian dalam cerita ini menggabungkan antara dunia nyata dan dunia fantasi. Ya, jelas? Jelas. Ya. Baik, yang lain kelompok 1 ada yang bertanya? Ya. Tidak ada? Jelas? Jelas. Silakan ditutup. Sekian dan kerja kelompok kami menunjukkan. Baik, tinggal kelompok Tiga. sampaikan hasil. Dan ibu tabel hati-hati. Buka dulu. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Judul Kerajaan Hutan dan Permata Kehidupan. Unsur Intrinsik. tema. 1. Tema kebaikan kerjasama dan penelusuran kesalahan. 2. Tokoh dan penokohan. 1. Singa Adan, bijaksana dan adil, pemimpin yang peduli. 2. Rubah kelar, licik dan ambisius, tetapi akhirnya menyesal. 3. Elora, si burung hantu, cerdas penuh strategi. 4. Bimo, si kelinci, cepat, lincah dan ceria. 5. Goro, si gajah, kuat dan berani, tetapi berhati lembut. Sebelumnya beda dari kelompok sebelumnya. Sepertinya. Baik, ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Kelompok berapa? Saya Pak. Perkenalkan, nama saya Jessica. Saya ingin bertanya ke kelompok 3. Apa yang membuat cerita ini tergolong dalam jenis cerita fantasi menurut kalian? Jelas pertanyaannya. Jelas. Kami dari kelompok 3 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Di dalam cerita ini terdapat unsur magis serta tokoh dalam cerita
Para binatang bisa berbicara seperti manusia yang tidak ada di dunia nyata. Nah, bagaimana? Jelas. Jelas ya. Jadi alasan cerita itu disebut cerita fantasi karena pertama apa tadi? Hewan yang bisa berbicara. Hewan, pokoknya hewan binatang bisa berbicara. Sedangkan di dunia nyata, di dunia tidak bisa bicara, tapi di situ bisa berbicara. Nah, itu berarti itu tergolong dari fantasi sesuai dengan ciri yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya. Baik, tepuk tangan. Kami dari kelompok 3 sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, selanjutnya ada juga latihan tadi rata-rata bagus seperti yang saya bahas. Kira-kira apa kesimpulan pelajaran kita hari ini? Ada yang coba mau menyimpulkan, punya pendapat menyimpulkan dari semua rangkaian dari pertama tadi saya jelaskan sampai ke saling mengerjakan tugas, tetapi teman-temannya ada yang mau menyimpulkan? Coba kesimpulan dari apa? Untuk pembelajaran pada hari ini, ialah sebuah karya sastra cerita fantasi terdapat unsur-unsur yang membangunnya, yaitu tema, tokoh dan perokohan, alur, sudut pandang, latar dan pesan moral. Ya, ada lagi? Ya. Jadi kalian setuju itu? Ya, saya tambahkan benar sekali ya. Di pelajaran hari ini, pelajaran kita tahu berarti sekarang jika kita menonton film, membaca novel, membaca cerita, dongeng, itu bukan hanya hiburan saja yang kita dapat, tapi ada pesan moral. Kita tahu tokoh-tokohnya siapa, dan tanpa kita sadari itu sebenarnya gambaran dari kehidupan nyata, ya gambaran dari kehidupan nyata kita. Sebenarnya ada tokoh yang baik, tokoh yang jahat, tokoh yang netral. Nah itu gambaran kehidupan nyata di dunia nyata juga gitu kan? Ya. Maka kembali lagi ke film Naruto tadi, ada satu kutipan yang paling saya suka dari Guru Kakashi. Ya, tokoh baik jahat satu. Baik ya, di Naruto ya. Nah, berarti mengatakan begini nih. Setiap tempat yang kita datangi adalah sekolah, dan setiap orang yang kita temui adalah guru. Artinya dimanapun kita berada, kita harus tetap belajar. Itu sekolah. Siapapun yang kita temui, pengalaman apapun kita dapat dari dia, jadi kita anggap jadikan guru pelajaran untuk kita. Ya? Ya. Baik. Selanjutnya setelah belajar tadi, nah, ini coba lihat di depan ini, saya tunjukkan ini. Oke, tahu ini apa? Tahu. Apa nih? Emoji. Apa sih emoji itu? Ekspresi. Ya. Baik, selanjutnya nanti saya bagikan nih lembar refleksi. Saya bagikan, kalian tulis perasaan kalian dan apa kira-kira yang belum kalian pahami hari ini. Jadi sebelumnya itu dulu kembalikan ke posisi semula. Kembalikan ke posisi semula dulu. Ini tadi, nah kelompok dan saya kampungnya.
ditulis. Yuk. Baik, sudah. Sudah, saya ambil kembali, Nah. Nah, ini hasil refleksi kalian yang saya baca nanti. Saya pas pertemuan selanjutnya kita bahas kembali. Ada yang belum paham dan sebagainya. Jadi hari ini kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Untuk dari rumah tetap menjaga kesehatannya, ya. Kemudian jangan lupa tetap Belajar. Ada juga dikerjakan, jangan menunda pekerjaan. Kemudian nanti belajar juga pertemuan sebelumnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang pola bahasaan dan menulis cerita Fantasi. Jadi belajar di rumah itu bahannya, supaya nanti pas saya sampaikan materinya bisa diterima dengan baik. Mungkin kalau ada yang mau bertanya juga nanti bisa ditanyakan juga di pertemuan yang akan datang. Karena tadi kita awali dengan doa, maka hari selesai ini kita tutup dengan Doa. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Kelas untuk menutup doa.